satu topik yang tertunda. Dan topik kali ini saya berikan judul frustasi Donditan cari pembenaran terhadap argumentasi siapa yang dikorbankan, Ismail atau Ishak. Dan kali ini saya telah mempersiapkan materinya dengan lebih matang, teman-teman ya. Jadi video yang akan saya tampilkan terambil dari videonya Donditan dan judulnya adalah Ismail atau Ishak ya. Ini adalah video yang dikemukakan atau diterbitkan pada waktu kemarin Idul Adha. Dan saya kira pada video tersebut menarik perhatian saya sekali untuk kemudian mengcounter argumen yang dilakukan oleh Donditan. Ketika dia melakukan argumen yang menurut saya menarik sekali. Dia mencoba membongkar kitab Kristen untuk kemudian menunjukkan bahwa yang dikurbankan adalah Ismail dengan pertanyaan retoris. Abraham salah pulang ke rumah atau Abraham salah bawa anak? Kita dengarkan apa yang jadi argumentasi dari Donditan ini, teman-teman ya. Bahwa Abraham dan Ismail itu, Abraham tinggal bersama dengan Hagar dan Ismail. Dan dia tidak tinggal bersama dengan Sarah. Bagaimana kita melihat ini? Jadi implikasinya akan terlihat bahwa Abraham itu membawa Ismail untuk dikurbankan. Jadi argumentasi Donditan ingin mengarahkan bahwa masuk akal untuk melihat tradisi Islam atau jawaban Islam tentang Ismail yang dikorbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kembali Pendeta Andre Tungtung, teman-teman, membahas video dan pengajaran yang disampaikan oleh Kodondi. Dan untuk kesekian kalinya, tidak ada satupun pernyataan dari Kodondi yang bisa dijawab, yang bisa disanggah oleh Pendeta Andre Tungtung. Kodondi memberikan data, memberikan argumen dengan data-data yang jelas. Sedangkan Andre Tungtung kembali hanya menjelek-jelekan dan mengejek Kodondi tanpa bisa menjawab pertanyaannya. Ini adalah satu hal yang konyol ya. Satu hal yang memalukan. Kenapa saya buat konten ini? Supaya teman-teman Kristen melihat Andre Tungtung tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk membalas argumen Kodondi. Kalau ada yang nanya, loh kamu ngapain bahas dia kalau begitu? Saya ingin menunjukkan bahwa ternyata dia nggak punya kapasitas, teman-teman. Itulah mengapa Kodondi ngajak dia debat, itu selalu dihindari oleh Andre Tungtung. Karena memang tidak sanggup, teman-teman. Di sini saya harus menunjukkan kepada kalian ya, kualitas dari Andre Tungtung dibandingkan dengan Kodondi. Kodondi ngomong pakai data, dan data itu bisa kalian akses semua. Bukan data rahasia. Bukan data yang hanya segelintir orang miliki. Tapi ini Bible umum. Di Bible sendiri, itu tercatat kontradiksi demi kontradiksi yang disampaikan oleh Kodondi. Dan dalam hal ini, Kodondi sedang menjelaskan masalah siapa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Ishak atau Ismail? Ini selalu jadi pertanyaan setiap mendekati Hari Raya Idul Adha. Teman-teman kita 11 begitu reseh, begitu tidak terima kalau yang rencananya mau dikorbankan adalah Nabi Ibrahim, itu adalah Ismail. Mereka nggak terima, teman-teman. Ya, mereka nggak bisa terima. Sampai detik ini, itu akan jadi polemik bagi mereka. Tetapi bagi Muslim, clear. Itu hanyalah kisah tentang bagaimana keteguhan hati seorang Nabi Ibrahim lebih memilih Allah, lebih memilih perintah Allah, menjalankan perintah Allah dibandingkan anaknya sendiri. Itulah inti ajaran agama. Mengutamakan Allah, baru yang kedua sesama manusia. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Yang pertama itu kan, baru yang kedua manusia. Jadi kalau ada dua hal di saat Anda harus memilih hal tersebut, kepentingan Allah, baru kepentingan manusia, kita tahu mana yang harus kita utamakan. Itulah inti dari cerita tersebut.
Sedangkan Andre Tungtung malah mutar-mutar. Kodondi berikan data. Menurut Bible sendiri, yang tinggal di Beersheba adalah ya, Hagar dan juga Ismail. Sedangkan Sarah itu tinggalnya di Hebron. Sarah dan anaknya, kalau saat itu sudah ada anak ya, tapi nampaknya saat itu belum ada anak. Karena Allah memerintahkan, korbankan, persembahkan anakmu yang tunggal. Artinya saat itu cuma satu anak. Baru satu anak. Dan Sarah itu tinggal di Hebron. Kenapa Sarah tinggal di Hebron? Ya karena cemburu. Nggak bisa mereka tinggal satu rumah, teman-teman. Dan itu hal yang wajar ya. Kalau ada seorang yang poligami nih kita ceritanya kan gitu. Nggak bisa. Dua istri Anda tempatkan di dalam satu rumah. Harus pisah. Kita lihat. Saat perbanan tersebut. Kisah yang terjadi, itu dia tinggalnya di Hebron. Sedangkan Ismail dan juga Hagar itu tinggalnya di Beersheba. Pisah mereka tinggalnya. Pisah ya. Kalau satu di Jakarta Utara, satu di Jakarta Selatan. Seperti itu teman-teman. Jaraknya mau dibilang jauh ya, nggak jauh kali. Kalau diakses pakai mobil ya nggak jauh ya. Kalau zaman dulu jalan kaki sama naik unta, jadi jauh. Di sini Andre Tungtung hanya mutar-mutar. Bahkan Andre Tungtung mengakui teman-teman. Ini yang cukup lucu ya, cukup unik. Andre Tungtung mengakui selama ini dia tidak pernah terpikirkan kisah tersebut. Dia tidak pernah bisa terpikirkan bahwa, yo benar juga ya. Kenapa? Abraham pulangnya ke Beersheba. Setelah pergi mengorbankan anaknya yang tunggal. Kenapa pulangnya ke Beersheba? Bukan pulang ke rumah dari Sarah. Malah pulang ke tempat Hagar. Kok bisa? Nah ini dia baru kepikiran. Artinya apa? Ini membuktikan kelas pendeta sekalipun, itu kalau baca Bible hanya sekedar baca. Mereka nggak pernah cermati apa kandungannya. Apa yang terjadi. Kenapa ya? Si A ini ke sini. Oh si B ini kenapa? Di kisah ini dia pergi ke sana. Satu hari nyampe ke sini. Oh masuk akal nggak bisa ke sini gitu. Oh masuk akal nggak cerita Paulus ini? Kenapa dia bisa begitu? Ada apa? Mereka nggak pernah pikirkan itu. Mereka nggak lihat secara detail apa yang terjadi. Mereka nggak imajinasikan. Mereka nggak reka ulang kejadiannya gitu. Mengapa Bunda Maria di saat penyalipan Yesus tidak pernah melawan, tidak pernah meminta agar anaknya dibebaskan? Mengapa? Kan biasanya kalau orang normal kan berpikir seperti itu. Saat membaca kisah. Saat kita membaca satu kisah, ini pasti kita tanda tanya. Ini Yesus mau disalibkan, mau dibunuh artinya. Sebagai seorang ibu, pasti melawan kan? Tolong bebaskan anakku, tolong bebaskan. Ini kok nggak melawan? Harusnya kita tanda tanya. Tapi kalau sebelah, mereka nggak tanda tanya. Mereka selalu menggunakan pokoknya. Ah ini benar lah, ini firman Tuhan, pasti benar. Nah, kalau mereka seperti itu. Beda sama kita yang kritis. Ya, kita yang benar-benar cari tahu, oh ini benar nggak gitu. Kita pertanyakan. Kalau mereka enggak, ya mohon maaf. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana Andre Tungtung kembali menyinyirin pernyataan Kodondi tanpa bisa menjawab. Ini memalukan, sangat memalukan, tidak bisa menjawab, tapi kerjanya nyinyirin orang. Teman-teman, untuk memulai video ini, saya harus memulai dengan sebuah statement yang clear bahwa kenapa video ini saya buat atau kenapa konten ini saya buat. Judul dari Donditan, Ismail atau Ishak, dan konten yang dia buat ini tidak bisa dilihat hanya sekadar konten ini saja. Tetapi harus kita amati sebagai sebuah konten yang tujuannya adalah seperti apa yang menjadi tujuan dari channel Donditan. Teman-teman, kalau teman-teman buka channel Donditan, maka Anda akan melihat bahwa Donditan memulai dengan dengan sebuah kalimat kalimat judulnya dia, Critiquing Christianity, Exposing Bible. Jadi katanya
Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tagline-nya Donditan adalah mengkritik Kristen, mengekspos Bible dalam hal ini, yang kalau kita ikutin, Anda ikut video saya, Anda tahu bahwa yang dia expose adalah kesalahan-kesalahan yang dia anggap ada di dalam Bible, ya, dalam Alkitab Kristen. Jadi sekali lagi, standpoint saya jelas, standpoint saya adalah kami memberikan jawaban terhadap polemik yang dimunculkan oleh Donditan ini. Ketika dia mengkritik kekristenan, dalam konten ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa dia mencoba untuk melakukan dekonstruksi terhadap apa yang menjadi cerita Alkitab tentang Ishak yang diperintahkan untuk dikorbankan, begitu ya. Ya, kita tahu yang dikorbankan domba ya, bukan Ishak. Tapi ada sebuah upaya untuk kemudian mengganti Ishak dengan Ismail. Yang kita harus lihat di dalam, sekali lagi, di dalam konteks di mana Donditan melakukan kritik Kristen dan mengekspos Bible, begitu ya. Nah, karena itulah teman-teman, itu yang akan menjadi jawaban kita terhadap Donditan yang jelas-jelas memberikan tagline melawan kekristenan di sini, dalam arti mengkritik kekristenan, ya. Nah, that's why kenapa saya katakan Donditan, polemik, dan dua kubu Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena Donditan memang terlihat dalam video-videonya selalu memunculkan polemik demi polemik terhadap kekristenan. Yang tentu saja dengan dalih dia katakan membentengi akidah umat Islam. Yang saya aneh, membentengi akidah kok bahas agama lain. Menurut teman-teman gimana tuh? Coba jawabin dulu deh. Bagaimana ceritanya membentengi akidah umat Islam tapi membahas agama lain? Tapi anyway, nggak apa-apa. Kita jawab aja ya. Karena itu kita mulai dengan polemik yang dimunculkan. Polemiknya apa, teman-teman? Kita tahu sama-sama bahwa dari Muslim pada umumnya di Indonesia apalagi, ada sebuah kepercayaan yang mereka terus pegang. Apa itu? Bahwa yang dikorbankan adalah Ismail. Makanya saudara bisa melihat, teman-teman bisa lihat judul dari video yang saya contohkan, Mualaf Center Hagia Sophia. Ternyata Bible benar, yang dikorbankan adalah Ismail. Jadi mereka ingin terus berusaha memberi narasi pro Ismail, bahwa Ismail yang dikorbankan, begitu ya. Lalu kemudian dari si Jarjit Hidayah Mualaf Channel, ya, HMC, yang mengatakan Islam kembali menang dari Kristen, terbukti Ismail anak yang dikorbankan, ya, bukti Ismail dikorbankan. Anda bisa melihat ini kepercayaan teman-teman kita dari Muslim. Lalu kemudian ada Inner Life yang mengatakan Ismail kok diselewengkan jadi Ishak. Jadi Anda bisa lihat bahwa tujuannya mereka mau bilang ini Ismail yang dikorbankan, Ishak diselewengkan jadi Ishak gitu. Ya, jadi orang yang sebenarnya berpikir jernih saja sudah tahu bahwa ini kok agama yang muncul belakangan kok malah malah ingin mengganti narasi yang sudah terjadi ribuan tahun begitu ya, oleh orang-orang dari Yudaisme dan Kristen tentu saja. Ini agama yang sepertinya muncul belakangan ini kok sepertinya upayanya untuk terus mengganti ini. Tapi sekali lagi teman-teman, tentu saja saya harus disclaimer bahwa hal ini tentu membuat kita resah. Jadi kenapa ya mereka begini ya? Tapi nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat apa yang menjadi mungkin alternatif jawaban dari pertanyaan ini ya. Begitu ya. Ada teman kita Cedric. Saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa ngomongin ya. Saya nggak bisa bacain ya teman-teman ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Anda silakan lihat saja. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi disinilah saya ingin tunjukkan kotak Pandora yang Donditan buat sendiri. Ketika Donditan dalam video tersebut mengatakan bahwa kami umat Islam terbelah dua pendapat. Kita dengarkan sama-sama. Kristen juga beriman bahwa yang mau disembelih itu adalah Ishak. Islam ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang mau disembelih itu Nabi Ismail alaihissalam. Ada sebagian kecil ulama-ulama yang mengatakan bahwa yang mau disembelih adalah Nabi Ishak alaihissalam. Yang mengatakan bahwa kalau yang berpendapat yang mau disembelih itu adalah Nabi Ishak alaihissalam itu berasal dari Israiliyat. Orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Islam mungkin ya tadi. Israiliyat ya. Ya. Anda bisa mendengar bahwa Donditan
membongkar. Kristen Don Ditan membongkar ya bahwa di dalam tubuh umat Islam sendiri ada perbedaan pendapat ya. Boleh saya katakan kalau ada perbedaan pendapat berarti ada keraguan ya. Nah, sedangkan kan kita selalu mendengar bahwa mereka mengklaim dirinya agama tanpa keraguan ya. Jadi Don Ditan, Kainama dan sebagainya mention selalu bahwa oh ini kami tiada ragu, agama yang tiada keraguan. Ternyata kalau dari mendengar ini ya ternyata ada keraguan juga ya, bahwa mana yang mau diikut, Ismail atau Ishak. Nah, mungkin mereka memang pada akhirnya mau tidak mau harus menjadi tidak ragu. Nah, dengan memaksakan Ismail lah yang disembelih. Which means sekali lagi bagi kita sih kenapa mesti ngotot banget apakah untuk itu, tapi ya, kita nggak tahu. Tapi sekali lagi kita orang Kristen tidak ada keraguan gitu ya, karena anak Abraham di dalam narasi tersebut adalah Ishak, itu jelas. Dan kami orang Kristen tidak jadi masalah. Nah, sekali lagi makanya kita tidak masalah soal yang beginian teman-teman ya, tetapi dari teman-teman yang seberang atau yang Muslim ini jadi masalah dan mereka ingin menunjukkan bahwa ada mereka mungkin pengen nggak ragu gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ketika Don Ditan mengatakan Abraham salah pulang ke rumah dan Abraham salah bawa anak, mari kita dengarkan sama-sama. Kita buka, coba Rick tampilin di layar coba di Vimik. Nah, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ini kan berarti Ismail sudah lahir, Ishak juga sudah lahir ya. Di sini ada kata-kata Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Berarti ia besarnya di Berseba atau di mana, Tad? Berseba dong. Berseba. Tadi disebutkan Berseba. Berarti Hagar dan Ismail pernah tinggal di Berseba pertama, kemudian ia bertambah besar, berarti besarnya di Berseba kan. Kemudian baru dia tinggal di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Oke, saya bantu teman-teman ya. Jadi Don Ditan memulai argumennya dengan mengatakan bahwa Hagar dan Ismail itu tinggal di Berseba. Kita lanjutkan ya. Oke. Dari ayat 22 ini ada perjanjian Abraham dengan Abimelek. Ini ada kata-kata Berseba nih, Tat ya? Ya, Berseba. Berarti Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek di mana? Di Berseba. Di Berseba. Tempat. Dan masih lama Abraham tinggal di situ kan sebagai orang asing kan? Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke kejadian 22 nih. Di sini disebutkan ada ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, di sini tertulis yakni Ishak gitu kan. Ismail itu anak tunggalnya bagi Hagar. Betul kan? Dari Ismail dan Ishak ini mana yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham? Ismail. Kalau Ishak kan nggak bisa disebut anak tunggalnya Abraham. Nggak bisa, kan anak kedua. Ya, jadi kalau di sini ada anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Nah, Ishak kan nggak pernah jadi anak tunggalnya Abraham. Oke. Kita lanjut ya. Ya, jadi ya Don Ditan kemudian melakukan argumen bahwa yang disebut anak tunggal itu adalah Ismail karena Ishak tidak pernah jadi anak tunggal. Ismail lah yang karena anak pertama pernah jadi anak tunggal. Kalau Ishak kan punya kakak Ismail namanya, jadi nggak pernah jadi anak tunggal. Ya, ini argumennya dia. Kita lanjutkan ya. Kemudian kembalilah, perhatikan. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Ingat ya. Ketika Abraham dan anaknya yang tunggal itu kembali ke Berseba, pertanyaannya Abraham itu pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Kalau memang itu Ishak gitu maksud saya. Iya, kalau memang itu Ishak berarti dia pulangnya salah. Harusnya pulang ke rumah Sarah. Nah, rumah Sarah di mana? Di Hebron. Nah, kita taunya dari mana? Ada di ayat di sini. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Perhatikan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Datang meratapi, berarti tinggal sama Sarah nggak? Enggak, orang dia datang ke Hebron, berarti dari suatu tempat kan kalau datang. Teman-teman melihat bahwa argumentasi dari Don Ditan, dia mengarahkan bahwa Abraham ini pulangnya ke Berseba, bukan pulang ke Sarah. Sedangkan Sarah tinggalnya di Hebron. Kalau begitu, Abraham ini pulang ke rumahnya siapa? Bukan ke Hebron, bukan ke Sarah.
Dan Abraham bawa anak yang mana kalau pulangnya ke Beersheba dan bukan ke Hebron. Jadi kalau Abraham pulang ke Hebron, pulangnya ke Sarah. Pulang ke Hebron, bawanya Ishak. Tapi kalau pulang ke Beersheba, anak yang mana? Nah, Anda bisa lihat. Ya, Anda bisa ketemukan ya argumennya Donditan. Jadi ketika saya nonton videonya dia pun, saya pikir ini argumen ini mau lari kemana ini? Oh, saya ngerti. Oh, jadi arah argumennya itu adalah dia mau kasih tahu bahwa Abraham itu pulang ke Beersheba, ke rumah Hagar, dan itu menunjukkan bahwa anak yang dibawa oleh Abraham itu adalah Ismail, karena itu anak Hagar. Ya, Anda bisa lihat ya. Kalau menurut saya ya, di sini saya harus sedikit kasih sebuah saya kasih sebuah kredit buat Donditan. Kenapa? Karena menurut saya dia cukup memberikan polemik yang bagus ya. Polemiknya bagus. Jadi saya kasih kredit untuk Donditan. Ini saya pun tidak pernah terpikir sebelumnya. Tapi ya, saya ingin membawa Anda teman-teman melihat apa yang menjadi alur argumen Donditan sekali lagi ya. Jadi dia mulai dengan pertanyaan retorika ya. Retorikanya adalah Abraham salah pulang atau Abraham salah bawa anak. Kenapa? Sekali lagi teman-teman ya. Pertama, dia menunjukkan bahwa Hagar dan Ismail itu diusir ke Beersheba. Dia bilangnya begitu ya. Lalu kemudian dia memberikan argumentasi Abraham tinggalnya di Beersheba. Nah, setelah peristiwa Bukit Moria, yaitu peristiwa anak yang dikorbankan, ternyata tidak jadi, jadinya domba yang dikorbankan. Abraham itu Donditan keluarkan ayatnya, dia pulang ke Beersheba. Nah, anehnya rumah Sarah itu adanya di Hebron. Ini Hebron ya teman-teman ya. Nah jadi dari sini kelihatan bahwa Donditan jadi bertanya, loh ini Abraham kok pulangnya bukan ke Hebron, ke Sarah, tapi pulangnya ke Beersheba. Dan tadi dikatakan bahwa Hagar larinya ke Beersheba. Berarti Abraham pulang ke rumah Hagar, gitu kan ya kesimpulannya ya. Karena Abraham tinggal di Beersheba bersama Hagar, jadi menurut Donditan, ini retorikanya, Sarahnya tinggal di Hebron, ya kan? Jadi anak yang dibawa Abraham dan Beersheba ke Moria dan balik ke Beersheba, menurut Donditan itu adalah Ismail. Asik ya argumennya ya. Menurut saya argumennya ini adalah argumen yang cukup menarik. Nah, kalau teman-teman jadi saya atau teman-teman ditanyakan hal kayak begini sama teman-teman biasanya itu kan yang di kolom komentar itu akan membeo tuh dari Donditan. Anda akan jawab apa? Ya. Anda akan jawab apa? Gitu kan ya. Bagaimana Anda menjawabnya? Nah, ini kan menarik gitu ya. Betul juga kalau dipikir-pikir, kok sepertinya benar ya. Nah, kalau teman-teman ditanyakan begitu, justru itu menjadi permasalahan Donditan. Kenapa menjadi permasalahan dari Donditan? Perhatikan baik-baik. Saya akan bertanya kepada Donditan, Anda itu mau percaya keterangan Bible atau tradisi Islam kok Dondi? Donditan ngotot mengatakan bahwa Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Sedangkan tradisi Islam mengatakan bahwa Ismail dan Siti Hajar itu larinya ke Mekah. Karena di sana Hajar kemudian melakukan sa'i ya kalau nggak salah ya, dari antara Safwa dan Marwa. Diceritakan Siti Hajar itu lari berputar-putar antara Safa dan Marwa mencari makanan tapi nggak ketemu. Setelah dia kembali, lalu kemudian dia ketemu Ismail yang menghentak-hentakan kaki dan dari hentakan kaki itu keluar air Zam-Zam. Jangan lupa Kodondi, itu tradisi Islam loh, itu tradisi agama Anda. Dan orang percaya bahwa Hagar dan Ismail larinya ke Mekah kalau begitu karena air Zam-Zam adanya di Mekah. Jadi Kodondi, Anda harus konsisten. Anda harus konsisten bahwa tradisi Islam menceritakan Siti Hagar dan Ismail itu larinya ke Mekah. Dipelihara Allah melalui air Zam-Zam. Itu tradisi agama Anda. Dan dengan Anda berhadapan dengan tradisi ini, ada komentar dari teman kita, Hagar punya kloningan ada 2. Oke, kita lanjutin ya. Jadi Anda nih mau percaya tradisi yang mana?
Kalau teman-teman lihat di depan ini ada mapnya ya. Beersheba itu letaknya ada di daerah kurang lebih selatan Hebron ya. Itu di Israel. Sedangkan Mekah itu letaknya ada di, kita tahu lah, di Arab. Menurut keterangan Bible, memang Hagar dan Ismail lari ke sebenarnya padang gurun Beersheba. Bukan Beersheba ya. Padang gurun Beersheba. Ya, kita sekitar situlah. Tapi Islam tradisinya mengatakan Hagar dan Ismail larinya ke Mekah, Kodondi. Jadi Anda nih menggunakan argumentasi Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba, Anda sedang menyangkal tradisi Islam. Itu konsekuensi logisnya, Kodondi. Nggak usah ngeles. Konsekuensi logisnya adalah Anda itu sedang menyangkal tradisi Islam. Anda menyangkal agama Anda sendiri, tradisi agama Anda sendiri, begitu loh ya. Konsekuensi logis itu apa? Kalau hari ini hari Kamis, besok hari Jumat. Dengan menyebut hari ini hari Kamis, maka saya sedang mengatakan besok hari Jumat. Kalian lihat ya, dia menjawab nggak? Nggak ada. Pernyataan Kodondi, mengapa setelah pengorbanan di Gunung Moria, Abraham pulang. Dia pulang membawa anak tersebut, anaknya yang tunggal. Mengapa pulangnya ke Beersheba, bukan ke Hebron? Apakah mungkin dia bawa Ishak ke tempatnya Hagar? Coba kalian pikirkan. Masuk di akal nggak? Mengapa itu terjadi? Itu yang harusnya dijawab oleh Andre Tungtung. Bukan malah jawab kemana-mana. Ini jawabnya tak apa-apa aja gitu. Tapi memang kapasitasnya seperti itu. Jadi kita maklumi. Kapasitas dia hanya bisa mutar-mutar dan menjelekkan Kodondi. Hanya bilang, oh ini Kodondi ini malah melawan konsekuensi logis dari Islam. Karena di Islam, ya, di Islam tercatat bahwa Hagar dan Ismail tinggalnya di Mekah. Yes. Di Islam kita mengenal Nabi Ismail dan Hagar tinggalnya di Mekah. Cuman yang jadi pertanyaan, sejak kapan mereka tinggal di Mekah? Apakah saat peristiwa di gunung Moria tersebut? Kan enggak. Ini bukan bertentangan, ini bukan konsekuensi logis, dan ini bukan kontradiksi. Inilah memalukannya Andre Tungtung. Saya bantu jawab ya. Saya bantu jawab dengan mereka ulang kejadian, teman-teman. Mereka ulang kejadian dan memberikan beberapa pendapat saya, beberapa kemungkinan. Dan ini kalian terserah mau percaya atau tidak, kalian mau ikuti yang mana. Kita lihat. Sebagai seorang istri yang pertama, kita tahu bagaimana cemburunya Sarah saat melihat Hagar melahirkan anak. Biasalah itu ya. Sebagai istri pertama pasti cemburu sekali. Apalagi Nabi Ibrahim atau Abraham saat itu pasti lagi senang-senangnya gitu kan, momong bayi gitu. Wah, senang gitu. Udah sampai tua sekali baru punya bayi. Pasti senang sekali. Sarah cemburu. Sarah cemburu, minta Hagar dan anak tersebut diusir. Ya, bukan dihapus dari kakak ya, bukan tidak diakui, bukan dibunuh, nggak mungkin. Karena dia tahu kalau dia suruh Abraham bunuh atau buang anak tersebut nggak mungkin. Tapi dia tidak mau tinggal bersama. Ya sama kayak istri tua. Saya nggak bisa lagi tinggal serumah dengan dia. Keluarkan dia, kan begitu. Jadi terpaksa Abraham memberikan rumah yang lain. Ya, rumah yang lain kepada Hagar, yaitu di Beersheba, kan begitu, di kota Beersheba. Udah pisah nih rumah, udah pisah rumah. Tiba-tiba Abraham disuruh mengorbankan anaknya. Saat itu, menurut kalian, apa yang ada di otak Sarah? Saat dia mendengar bahwa Abraham disuruh mengorbankan Ismail. Pasti Sarah bilang, yes, mampus itu gitu kan. Bisa membuat skornya jadi 0-0 lagi. Korbankan anakmu yang tunggal itu. Di dalam otak Sarah, wah Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab rasa sakit saya gitu kan. Pasti yang ada di otak dia gitu. Menjawab rasa sakit saya. Maka anak ini akan dibunuh mati. Wah, akan dibunuh teman-teman. Akan dibunuh. Wah, senang kan si Sarah. Ternyata nggak jadi dibunuh.
Kan begitu. Nggak jadi dibunuh, karena Allah melihat bagaimana keteguhan hati seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Siap mengorbankan anaknya. Maka Allah berikan pengganti, yaitu domba. Anaknya dibawa pulang. Dibawa pulang ke ibunya yang ada di Berseba. Menurut kalian nih, Abraham kan pulangnya ke Berseba untuk ngantarin Ismail. Habis ngantar Ismail, dia pulang nggak ke Hebron? Pasti pulang kan? Tapi beberapa saat kemudian, setelah ngantarin Ismail, dia pulang. Dia pulang nantinya ke Hebron. Dan di Hebron, kira-kira tahu nggak Sarah bahwa anaknya nggak jadi mati? Anak, yaitu si Ismail itu nggak jadi mati. Pasti tahu kan? Antara dia dengar atau dia langsung mengetahuinya dari Nabi Abraham atau Ibrahim. Ibrahim pasti bilang kan, nggak jadi dikorbankan, ditukar. Di situ Sarah pasti makin emosi. Sarah semakin emosi, maka keinginan Sarah untuk membunuh, menyingkirkan kedua orang ini makin besar. Ya. Dia makin besar, pasti dia bilang, itu harus dimusnahkan, harus begini. Dan disitulah terpaksa ya, yang namanya Hagar dan Nabi Ismail menyingkir lebih jauh. Kalau sebelumnya mungkin jarak berapa kilo masih bisa, ini makin nggak bisa. Kalau bisa jangan ketemu lagi gitu kan. Mereka ditinggalkan di padang gurun, dibawa ke padang gurun teman-teman. Kalau kita lihat ceritanya yang nggak ada kontradiksi. Jadi mereka pernah tinggal di Berseba, baru setelah itu mereka pindah ke Mekah, ke gurun pasir yang di kemudian hari menjadi Mekah. Saat itu belum Mekah, belum menjadi Mekah ya. Itu menjadi Mekah kenapa? Karena ada air Zam-Zam dan di situ jadi oasis. Jadi oasis teman-teman. Yaman dulu subur, sangat subur. Begitu juga dengan Syam, ya Suriah. Jadi Arab itu adalah lintasan dan tempat-tempat yang ada sumur itu akan jadi tempat persinggahan, dianggap sebagai oasis. Itulah kenapa Mekah tumbuh begitu subur, menjadi tempat transit. Zaman dulu belum itu. Ini biar kalian tahu. Jadi Hagar dan Ismail dulu pernah tinggal di Berseba, baru gara-gara Sarah makin benci, barulah dia singkirkan lebih jauh lagi. Apalagi setelah dia dapat anaknya. Setelah dia dapat anak, ya, dia makin merasa, wah saya ini yang utama dong, gitu kan. Makin berkuasa gitu. Hagarnya makin disingkirkan. Ya udah nggak apa-apa, Hagarnya mengalah teman-teman. Kalian bisa bayangkan ya, betapa kuatnya Siti Hagar. Biasanya, walaupun dia istri kedua, tapi dia berhasil memberikan keturunan, biasanya dia akan jadi yang powerful. Kalian bisa lihat itu kalau di istana. Kisah-kisah para raja. Permaisurinya itu nggak bisa kasih anak. Nggak bisa kasih anak laki. Tiba-tiba selirnya bisa kasih anak laki. Biasanya itu langsung naik pangkat tuh. Yang selirnya yang berubah jadi permaisuri. Permaisurinya disingkirkan. Jadi selir yang naik. Biasanya seperti itu. Tapi Hagar nggak pernah mau menyingkirkan Sarah. Nggak pernah kita dengar kisah bagaimana Hagar meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menyingkirkan Sarah. Nggak ada. Hanya orang-orang Polycarpus lah yang membuat kisah menjelek-jelekkan Nabi Ismail. Padahal Ismail di Bible ya, itu tertulis sangat harum kisah hidupnya. Sangat harum, sangat baik. Bahkan saat Ibrahim meninggal, Ismail dan Ishak sama-sama menguburkan ayahnya. Sama-sama. Artinya hubungannya bagus. Hubungannya bagus, teman-teman. Ya. Inilah teman-teman harus tahu gitu. Oke, mungkin sebagai penutup saya akan tambahkan satu pernyataan ya, yang saya rasa teman-teman perlu dengar, karena kalau Bang Zuma ngomong agak bagus ya. Kalau saya entah kenapa belakangan ini karena banyak problem ya, jadi nggak bisa konsen saya ngomong. Jadi terbata-bata dan agak lambat dalam meloading. Entah kenapa nih, karena banyak pikiran juga mungkin ya. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Mohon doanya aja lah. Semoga masalah yang saya hadapi cepat selesai. Jadi pikiran tenang, bisa buat konten yang bagus, bisa mengedukasi lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terangkan kemudian bahwa Nabi Abraham pun berada di Beersheba. Saya ulang, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bersama mereka tinggal di Beersheba. Nah, mari kita lihat. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Jadi Yishma, dalam hal ini Ismail dan juga Abraham, tentu ada ibunya dong di situ, Hagar, semuanya berada di Beersheba. Nah, berlanjut tragedi, Tuhan minta persembahkanlah anakmu yang tunggal, meskipun ada penambahan situ, yaitu Ishak. Seakan-akan Abraham nggak tahu siapa anak tunggalnya, ya kan? Kita mau dikibulin, gitu ya. Ambil anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak, tapi kemudian persembahkanlah. Nah, di dalam Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Kejadian 22 nomor 19, setelah persembahan itu dilakukan di Gunung Moria, tentu karena anak ini tidak jadi dipersembahkan, maka anak ini wajib hukumnya dikembalikan kepada ibunya. Kemana Nabi Abraham kembali setelah mempersembahkan anaknya? Di dalam Kejadian 22 nomor 19, Nabi Abraham bersama dengan anaknya dikembalikan ke Beersheba. Kembali kemana? Ke Beersheba. Pernah tidak kemudian Sarah dan Ishak tinggal di Beersheba? Saya ulang pertanyaannya. Pernah tidak Ishak dan juga ibunya Sarah tinggal di Beersheba? Nehi merica katumber jahe. Ishak dan ibunya Sarah itu tidak tinggal di Beersheba. Setelah tragedi persembahan anak yang adalah Ishak katanya, Ishak ini dikembalikan ke ibunya di mana? Beersheba. Salah, ternyata di Beersheba bukan ibunya Ishak. Yang di Beersheba itu adalah Hagar, Cak Ayu. Abraham lupa ingatan. Ternyata saya harusnya baliknya ke Hebron. Karena cerita berlanjut di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali di dalam Kejadian 21, di dalam Kejadian 23, di situ Ishak dan ibunya Sarah tinggalnya di Hebron. Jadi kalau anak yang dipersembahkan ini adalah Ishak, harusnya sepulang dari Gunung Moria, Abraham kembali kepada mana? Beersheba atau Hebron? Meow. Tidur semuanya, tidur teman-teman. Andai saja yang dipersembahkan ini adalah Ishak, maka tentu Abraham akan mengembalikan kemudian anak ini ke ibunya. Di mana ibunya? Hebron. Faktanya di dalam Kejadian 22 nomor 19, setelah persembahan yang Abraham lakukan beserta anaknya, mereka kemudian kembali ke Beersheba. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali ketika Sarah meninggal dunia, Abraham datang ke sana di Hebron. Apakah Abraham ini sebagai penduduk di sana? Tidak. Abraham datang sebagai orang asing untuk membeli tanah untuk menguburkan istrinya Sarah. Berarti Abraham adalah orang asing yang kemudian datang ke Hebron untuk membeli tanah pemakaman untuk istrinya. Ini jelas fakta yang tidak bisa terbantahkan.
di mana kemudian diceritakan dalam kitab Kejadian, Kejadian 35 ya, tolong ditegur kalau saya keliru. Kejadian 35 nomor 27. Lalu sampailah kemudian Yakub kepada Ishak, ayahnya di Mamre dekat Kiriat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Nah, lalu kemudian Abraham ini diceritakan membeli tanah, kemudian membeli tanah untuk istrinya, untuk dimakamkan kemudian untuk jenazah sang istri. Ya, artinya bahwa Abraham ini tidak menetap di sana. Kenapa tidak menetap di sana? Karena dia datang ke sana untuk membeli tanah di dalam Kejadian 23. Kejadian 23, datanya saya lupa sahabat, mungkin di nomor satunya ya, di awal-awal itu. Sesudah Sarah mencapai usia 127, diceritakan di sana, Sarah meninggal di Hebron, di tanah Kanan. Kemudian Abraham kemudian di situ datang meratapi kematian istrinya. Setelah kemudian Abraham meninggalkan jenazah istrinya, dia pergi kemudian ke orang-orang Het yang mendiami negeri itu. Apa kata Abraham? Saya ini orang asing, ya, izinkan saya membeli sebidang tanah supaya saya dapat menguburkan istri saya. Berarti di dalam Kejadian 23 itu Sarah tinggal di Hebron, Abraham datang sebagai orang asing membelikan tanah untuk menguburkan istrinya. Berarti selama ini Abraham tinggal di Beersheba bersama dengan Hagar dan Ismail. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum ada Ishak, Abraham lebih dulu mempersembahkan anaknya bernama Ismail, dan setelah digantikan oleh kurban hewan, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Yang tinggal di Beersheba adalah ibunya bersama Sarah, Hagar, sedangkan yang tinggal di Hebron adalah Sarah bersama dengan Ishak. Jadi jelas di sini apa yang diterangkan kemudian Al-Quran itu tidak keliru. Ketika Allah mengatakan kad saddaqtal ru'ya, mimpi, inna katsalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, kata Allah, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hazalahu wal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Malik datang pertama lalu Lalu kata Allah, wa fadainahu bisibhil azim. Lalu aku Tuhan bisibhil azim. Tebus anak ini dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi tragedi ini sudah terjadi. Tragedi penyaliban ini kemudian sudah terjadi terhadap Nabi Ibrahim dan juga anaknya Ismail. Setelah terjadi itu, Allah kemudian berfirman, wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan kata huruf waw di situ artinya sesuatu yang berlanjut, kemudian cerita berlanjut. Kemudian kami beri Abraham atau Ibrahim kabar gembira dengan kelahiran Ishak sebagai seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Berarti setelah tragedi persembahan Nabi Ibrahim, yaitu anaknya Ismail, barulah kemudian lahir anak kedua, Ishak. Jadi Al-Quran menerangkan Ismail dipersembahkan, lalu hadir Ishak. Bible, kitab Kejadian, diungkap di Kejadian 21 sampai Kejadian 23, ya, jelas yang dipersembahkan di situ adalah anak yang dikembalikan ke Beersheba, bukan anak yang dikembalikan ke Hebron. Saya kira begitu, Bung. Terima kasih. Ya, yang baru naik, ada yang mau memperkenalkan diri nih? Bidadari mana nih? Bidadari turun dari Banda Kayangan. Assalamualaikum semua. Waalaikum.
Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Itulah kan kalau Islam itu kalau ketika dibagi selamat malah malah berdoa untuk mencelakakan orang. Itu kan ajarannya ya. Oke, nggak apa-apa. Menarik ya dikatakan Juma tadi tentang Ishak, Ismail. Anda mengaku Islam, tapi bicaramu bicara oten. Selesai, host tadi udah dipersilahkan. Gimana sih? Persilahkan. Siapa yang mempersilakanmu? Gimana sih? Yang mempersilakanmu siapa? Kayak bidadari baru ngomong, udah dipotong. Saya termasuk orang yang menasihati. Biarkan beliau dulu. Beliau ini perwakilan Kristen, tidak masalah. Ya, silakan. Aku perwakilan Kristen. Ya, silakan, ayo. Nggak apa-apa. Ajak kami debat. Boleh saya tes ilmunya Juma ini? Dari namanya aja ini sudah nipu. Dia mengatakan dirinya bidadari. Bidadari dari mana? Saya Masih ingat nasihat. Iya, nggak apa-apa. Yuni, lu sadar Yuni, udah tua bangka juga lo Yuni. Masih ingat nasihatku waktu di Jom? Masih ingat? Silakan Yuni, silakan. Silakan Yuni. Masih ingat nasihatku waktu di Jom dulu kan? Terbukti ya? Sabar, belum. Kamu jambak saya nggak bisa naik. Kamu mengaku Islam, lalu kamu mau ngapain? Kapan saya ngomongnya nih? Udah biarin Bang Sera udah ngomong. Sekarang saya tanya, kamu Islam apa bukan? Loh, kamu dari walaika apa gitu? Kamu menganggap saya bukan Islam, itu urusan kamu. Jadi lalu apa yang mau kamu debat di room ini? Katanya saya perwakilan Kristen, gimana sih? Iya, dia sudah akui dirinya Kristen. Udah selesai, dia Kristen. Iya. Silakan. Bilang saya perwakilan Kristen, bukan berarti saya mengatakan saya ya, kalau Anda mewakili Kristen berarti Anda Kristen. Lucuin itu. Ya, udah Yuni, udah dipersilakan udah ngomong. Ya, silakan. Korek. Iya, silakan. Korek kuping pun 5.000 aja nggak mampu beli. Iya, malampir dipersilakan malampir. Jangan mengaku bidadari. Silakan wahai wakil Kristen, silakan. Ya, diam gantian. Oke. Silakan. Menarik sekali tadi si Juma mengatakan panjang kali lebar kali tinggi kali. Oh iya dong. Anda nggak terima itu silakan. Itu kitab saya. Kita baru satu kata pun kamu udah potong. Kitab saya mengatakan itu. Ya silakan. Poinnya apa? Silakan. Poinnya apa? Kan Anda mengatakan menarik. Ya alhamdulillah. Terus yang tidak menariknya yang mana? Ya bang orang emang. Yang menarik itu nggak usah kamu bahas. Yang tidak menariknya yang mana? Ini komal tai apa nih? Komal tai apa nih? Kalau disilahkan baca lu, jangan baca tai lo. Jangan diturunkan ya. Supaya orang-orang lihat begini loh. Tanda-tanda orang yang murtad itu begini modelnya. Jadi nggak usah diturunkan, biarin aja dulu. Supaya umat Islam itu bisa melihat mana Islam yang sesungguhnya, mana yang alat setan untuk menyesatkan umat Islam. Biarin aja dia ini, jangan diturunin. Kecuali dia lari sendiri ya. Ya, silakan Anda uraikan yang tidak menarik dari uraian saya itu yang mana? Katanya mau itu Islam. Coba lihat ya kan. Coba lihat. Coba lihat. Yang saya tanya, yang mana yang tidak menarik dari penjelasan saya? Silakan. Kalau mama nih potong-potong ketakutan kau mencret kau. Nah, coba lihat teman-teman, lihat akhlak orang-orang yang murtad itu begini. Apa aku tak seperti Iya Bang Juma. Apa kau dibayar untuk naik ke sini? Berapa kau dibayar itu? Saya tanya, yang mana yang tidak menarik? Dengarkan. Kalau kupingmu sudah tidak sanggup mendengarkan, coba pakai gigimu. Pakai gigimu coba. Coba pakai gigimu mendengarkan. Apa yang tidak menarik dari penjelasan saya? Silakan. Ini standar Juma ya kayak begini ya. Standar Juma itu apa yang tidak menarik dari penjelasan saya? Silakan.